Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, terima kasih buat hadirat-Mu, buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dihormatin, dimuliakan, diagungkan dalam ruang. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian. Kami mau sharing dan belajar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Gimana ngerasain Tuhan hadir? Tuhan sebenarnya ingin menyatakan, memanifestasikan dirinya melalui hidup kita. Kemana kita pergi, kemana kita melangkah, Tuhan itu ingin manifestasi melalui hidup kita. Lewat apa yang kita kerjakan, lewat apa yang kita nyanyikan, lewat apa yang kita doakan, lewat apa yang kita sentuh. Sehingga orang bisa melihat Tuhan melalui karyanya, melalui hidup kita. Jadi kekristenan ini bukan hanya sekedar datang ibadah ke gereja terus pulang. Tidak berhenti sampai situ. Ketika kita menjadi orang percaya Tuhan, kita mulai membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan, memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, dan Tuhan akan bawa kita ke dalam level kehidupan yang sejalan dengan Dia, seirama dengan Tuhan. Setelah kita memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, Tuhan ingin manifestasikan dirinya melalui hidup kita. Makanya kita nyembah, penyembahan kita berbeda. Tadi kita nyanyi nyembah, saya bermazmur, Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan kan? Why? Karena Tuhan ikut menyanyi dalam mazmur saya, dalam pujian saya. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Tuhan ikut campur tangan dalam pekerjaanmu. Alkitab katakan apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Apa yang kamu katakan itu yang akan terjadi. Benar apa enggak? Orang Jawa sebutnya sabdo pandito ratu. Semua perkataan itu jadi hukum dan ketetapan. Ngomong A jadi A, ngomong sembuh jadi sembuh. Alkitab katakan begini, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi juga akan terlepas di surga. Artinya kita ini memiliki kuasa yang mengalir melalui kehidupan kita. Apa yang menjadikan kita memiliki kuasa? Karena kita berjalan bersama Tuhan, karena kita menyatu dengan Tuhan. Tuhan menyatu dengan kita. Kita setiap bulan pernah ngikutin perjamuan kudus kan? Perjamuan kudus itu bukannya sekedar ritual yang terjadi di dalam gereja loh. Kalau kita ngerti arti yang sejati, waktu kita makan roti, itu tubuhnya Kristus. Tubuhnya Kristus kita makan, Kristus menyatu dengan kita menyatu dengan Kristus. Waktu kita minum darahnya Yesus, itu darah Yesus, kita memiliki DNA-nya kerajaan Allah. Kita menyatu dengan Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi ketika Tuhan di dalam diri kita? Makanya kalau Tuhan di pihakmu, siapa yang menjadi lawan kamu? Artinya apa? Tuhan yang akan campur tangan melalui hidup kita. Kalau ada orang yang nyakitin, kita disuruh memberkati, bukan suruh mendoakan yang jahat-jahatkan. Kenapa? Karena kita punya kuasa, kita punya otoritas. Kita ngomong A jadi A, kita ngomong B jadi B. Semakin kita dalam dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Dia manifestasikan. Makanya ketika orang menyentuh kamu, dia bukan menyentuh fisikmu. Orang memaki saya bukan memaki Peter Guntur secara fisik. Secara fisik dia memang maki-maki. Apa Tuhan yang di dalam saya, yang menyatu dengan saya, yang setiap hari berjalan dengan saya terima? Tidak terima. Makanya kita disuruh mengampuni. Tuhan yang kerja. Kenapa kita ketika diperlakukan buruk kita harus diem? Maunya kita akan bela diri kebanyakan kan? Ketika dituding, dimaki, direndahkan, dipersalahkan, kita cenderung pingin bela diri kita kan. Kita suruh diam kan. Dengan kita berdiam diri sebenarnya mengizinkan Tuhan bekerja membela kita. Bahkan menjelaskan segala sesuatu tentang diri kita kepada orang lain. Artinya kita mengalami promosi. Tapi daging ini kan gak suka.
Maunya membela diri. Benar apa enggak? Pernah dikatain orang lain kan? Pernah dikatain buruk tentang orang lain kan? Pernah perlakukan buruk orang lain kan? Pernah ditipu, dibohongin orang lain kan? Daging maunya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Maunya daging membalas. Tapi Tuhan suruh kita diam. Dengan kita berdiam diri, kita menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan bela, Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan akan buat mujizat. Bayangin kalau kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil. Seperti Yusuf. Yusuf di rumah Potifar dibikin berhasil. Yusuf di penjara dibikin berhasil. Di ujungnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Apa yang dilakukan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ketika ini orang yang hidupnya takut akan Tuhan, bergaul dengan Tuhan loh. Memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan loh. Ketika raja yang pertama yang mempromosi dia mati, raja berikutnya masih tetap pakai dia, menjadi orang nomor 2 di kerajaan Babel. Penting ini orang. Tuhan mau sebenarnya kita itu muncul seperti orang-orang tadi, seperti Yusuf dipakai oleh orang dunia yang tidak kenal Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego serta Daniel yang dipakai oleh orang dunia karena melihat penyertaan Tuhan melalui hidup kita. Makanya kita perlu memiliki kuasa dan otoritas yang datangnya dari Tuhan. Itu dimulainya dengan kita membangun hubungan kedalaman dengan Tuhan. Gak ada yang lain. Kita harus bayar harga. Bayar harganya ngapain? Doa. Miliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Masuk sampai kedalaman dengan Tuhan. Itu yang akan membuat kita menjadi orang yang berbeda. Ketika kita baca firman, kita merenungkan firman, kita diberi pengertian yang berbeda, memiliki hikmat pengertian yang berbeda. Di Kejadian pasal yang ke-39 23. Perhatikan apa yang nanti baca seluruh apa yang dialami oleh Yusuf. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi yang membuat apa saja yang kita kerjakan ini berhasil itu Tuhan yang manifestasi melalui hidup kita. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita ini semakin hari semakin berjalan bersama Tuhan, dia semakin powerful. Urapan, hikmat, pewahyuan dan pengertian itu seperti bola salju. Semakin gulung semakin gede, semakin gulung semakin gede, semakin gede, semakin gede, semakin gede. Semakin ditambahkan hikmat, pengertian dan pewahyuan. Makanya orang Kristen semakin kenal Tuhan, semakin memiliki pengendalian diri, semakin memiliki penguasaan diri, semakin menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Kelakuan, sikap, tindakan, perbuatannya. Orang-orang kayak begini ya, ketemu dengan orang bermasalah itu ngalami Tuhan melalui hidup kita. Kita ketemu orang sakit, kita doakan orang sakit, itu dijamah melalui hidup kita. Tuhan bekerja. Penyertaan Tuhan. Alkitab katakan, kamu tumpang tangan orang sakit akan sembuh. Kamu akan mengusir setan, dalam namaku setan akan lari daripadamu. Tapi tidak semua orang Kristen kan memiliki, itu dijanjikan Tuhan kan. Tidak semua kita mendoakan orang sakit sembuh kok. Terus dengan alasan itu karunia, itu ngomong kok untuk semua bangsa menjadi muridku kok. Semua orang percaya akan melakukan perkara-perkara ini, tapi ternyatanya dalam prakteknya tidak semua orang memiliki kuasa itu. Karena tidak nempel pada pokoknya. Kitab Yohanes katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, di luar aku kamu tidak bisa berbuah. Artinya kita mesti nempel hubungan yang dalam. Kita tuh terkoneksi dengan Tuhan, pribadi Tuhan kapan saja. Di toilet, di jalan, masak, apalagi lagi berdoa, apalagi menyembah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini terbiasa nyembah di kamar doamu, di rumah sana, biasa bangun hubungan keintiman dengan Tuhan setiap hari di luaran sana, ketika nyembah seperti ini kamu memiliki power dan otoritas. Saya berdoa dari tempat ini akan lahir orang-orang yang memiliki kuasa dan otoritas, yang diurapin Tuhan beneran. Ketemu orang yang keluarganya bermasalah, diajak ngobrol, mereka dilawat Tuhan, diubah Tuhan.
Ketemu orang yang sakit didoain mengalami kesembuhan. Orang kerasukan setan gak perlu panggil pendeta, tangking dalam nama Yesus, setan akan kabur. Karena kita memiliki otoritas dan kuasa, karena Tuhan menyertai kita. Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes pasal yang ke-15 itu jelaskan berkali-kali. Yesus minta kepada Bapa, Rohnya tinggal di dalam kita, Dia menyertai kita, Dia tinggal di dalam kita, Dia mengurapin kita, supaya setiap langkah kita, setiap perjalanan hidup kita ini mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena ada penyertaan Tuhan. Sekalipun di masa sulit sekalipun, Tuhan akan bawa kita dari kemenangan suatu pada kemenangan yang lain. Tuhan mau itu. Bayangkan kalau Tuhan semakin real manifestasinya melalui kehidupan kita, apa yang terjadi? Semakin powerful hidupmu, semakin memiliki dampak. Kristen yang sejati itu seperti itu. Dan urapan itu adanya di dalam pribadi Tuhan. Bapak Ibu mesti bedakan antara urapan Tuhan dan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu berbicara tentang pribadinya Tuhan. Urapan itu berbicara tentang kuasanya, berbicara tentang tangannya Tuhan. Yang kita rasakan itu kuasa Tuhan mengalir memenuhi hidup kita. Tadi Ibu ngerasain apa? Ngerasakan apa tadi? Dalam tubuhmu kamu ngalamin apa? Susah diomongin. Nah, itu pribadi Tuhan. Itu pribadi Tuhan yang manifestasikan dirinya. Ketika Tuhan memanifestasikan dirinya, Dia akan menjadi real dan nyata. Tapi yang kita rasakan adalah kuasanya Tuhan mengalir. Urapan itu berbicara tentang kuasa. Nah, ketika kita nempel sama Tuhan, seperti carang nempel pada pokoknya, akhirnya kita memiliki kuasa dan otoritas seperti sebuah handphone atau tab. Ketika baterainya ini habis, terus kita colok pada sumber listrik, apa yang terjadi? Penuh, memiliki power. Sama dengan hidup kita, ketika kita ini nempel dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kita nempel dengan sumber kuasa, akhirnya kuasa itu memenuhi kehidupan kita. Doa itu bukan sekedar kita minta A, B, C, D, F, G, tapi doa itu membangun hubungan kedalaman dengan Tuhan. Seperti kita membangun hubungan kedalaman dengan istri kita, dengan suami. Semakin dalam hubungannya, semakin ngerti seleranya, semakin ngerti maunya. Bahkan suami istri tahu lirikan matanya. Kalau udah lirikannya agak aneh, berarti wah, aku bikin salah ini. Saya udah tahu lirikan istri saya seperti apa. Kalau lirikannya udah agak tajam, saya mesti koreksi diri, ada yang salah ini, jangan. Karena kita udah bergaul, nadanya pun kita tahu. Bahkan kalau dia telepon, nggak sebut nama aja kita udah ngerti. Suami istri, kalau suamimu atau istrimu telepon terus kamu, siapa ini? Kira-kira apa yang terjadi ini? Siapa ini ya? Udah ngomong panjang lebar, siapa ini ya? Apa yang terjadi? Pulang dilempar wajan bisa-bisa ya. Karena kita ada bergaul, kita ngerti. Sama dengan hidup kita, kita bergaul dengan Tuhan, kita ngerti suaranya, kita ngerti kehendaknya, kita ngerti jalannya seperti apa. Ujungnya kita ngerti, kita berjalan seirama dan seritme dengan Dia. Ngerti persis detak jantungnya. Apa yang terjadi dengan hidupmu? Engkau menjadi orang yang penuh kuasa dan otoritas. Di Habakuk 3 pasal yang keempat, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya di sisinya, disitulah terselubung kekuatannya. Ini berbicara tentang urapan lah. Jadi urapan atau kuasa, power itu adanya di dalam pribadi Tuhan. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya di sisinya, disitulah terselubung kekuatannya. Jadi urapan adanya dalam pribadi Allah. Ketika kita mendekat, menyatu dengan Tuhan, lewat doa, lewat membangun keintiman dengan Tuhan, kamu akan ketemu urapan. Dan urapan akan ngalir melalui hidupmu. Yang jadi masalahnya orang itu gak suka mendekat kepada Tuhan, duduk diam dalam hadiratnya, bernaung di dalam hadiratnya, untuk datang
kehadirat Tuhan, kunci pintu kamarmu, matiin handphonemu, duduk diam setengah jam itu berat loh. Apalagi 1 jam, 2 jam, tidak mudah. Tapi itu yang akan menghasilkan kita mengenal pribadinya, dan kita akan ketemu kekuatannya di dalam dia. Do you mudeng or not ini? Ngerti nggak? Jadi ketemu pribadinya, kita akan ketemu pengurapannya. Tapi banyak orang seneng kan, hari ini ada pengurapan, kita akan terima kuasa. Seneng nggak kalau pendeta ngomong gitu? Ada karupan, engkau terima impartasi tok, sifatnya sementara. Kalau engkau pingin sesuatu yang powerful, yang menetap di dalam dirimu, engkau harus ketemu pribadinya, kamu akan ketemu dengan kekuatannya. Ada orang pelayanan, atau jadi pendeta, atau jadi singer, worship leader, dan lain sebagainya, dari apapun lah namanya. Sebelum pelayanan setengah jam berdoa, Tuhan urapin aku, Tuhan urapin aku. Iya, tapi doa seperti itu gak menghasilkan urapan. Doa yang kamu ketemu pribadinya tadi, kamu akan ketemu urapan. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya di sisinya, disitulah terselubung kekuatannya. Nyanya itu huruf besar. Pengen ketemu urapan, ketemu pribadinya. Belajar duduk diam di kaki Tuhan. Tutup matamu dan kau mulai nyembah Tuhan. Setiap hari di kamarmu. Saya ajarin orang Kristen memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Karena satu hari itu ada 24 jam. Kita mau habiskan waktu untuk apa? Kau bisa nyembah, Kau saja yang layak. Tutup mata dan kita mulai nyembah Tuhan. Tiap hari bangun ke intim, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci. Tiap hari bangun hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Haleluya. Bayangin, enak kan? Kita merasakan urapannya, betul apa enggak? Kita menikmati hadirat Tuhan. Padahal nyanyi begini saja, itu perlu dilakukan setiap hari di rumah kita. Terus setiap hari, hari ini, besok, saya lakukan ini dari tahun 98 sampai hari ini. Terus tahu gak kenapa khotbah saya sering kali tajam dan nyakitin hati kan? Khotbah saya sering kali keras sekali kan? Wah, kadang saya merasakan dari sisi hatinya Tuhan, kadang orang terlalu dablek kadang. Tapi Bapak kita kan baik kan? Tuhan gak bakalan, Bapak yang baik gak bakalan hajar kamu kok. Kadang dipakai hamba Tuhan model-model kayak saya ngomongnya keras supaya sadar diri aja sebenarnya. Kadang di momen tertentu ketika kita ini bergaul dengan Tuhan, kita bisa merasakan lah hati Tuhan loh, kepedihannya, perasaannya. Akhirnya kita memiliki kepekaan yang tajam dengan Tuhan. Kita gak mau bikin melakukan hal yang aneh-aneh karena kita tahu ini menyakitin hati Tuhan. Tuhan seorang pribadi loh, hanya mata kita saja tidak bisa melihat gitu. Tuhan itu seorang pribadi. Roh Kudus itu seorang pribadi. Sama seperti perempuan, sama seperti kita ini loh, hanya dia bentuknya roh, kita nggak bisa lihat. Dia bisa disakitin, dia bisa dilukai. Dia punya perasaan. Makanya di Efesus 4 ayat yang ke-30 jelaskan, jangan dukakan Roh Kudus. Ibu-ibu ini kan pernah kan, kalau suamimu ngomongnya kasar, kamu kadang terluka kan? Bener apa enggak? Kok kasar sih?
Bener nggak, ada perasaan yang nggak enak kan? Kalau kita diperlakukan oleh siapapun lah, kadang ada perasaan yang nggak enak. Apa yang nggak enak tuh? Perasaanmu di dalam. Tuhan juga punya perasaan. Semakin kita kenal dia, kita semakin ngerti perasaannya, semakin memiliki kepekaan, dibawa ke dalam level kedalaman, dan ujungnya hidup kita ini semakin hati-hati dalam melangkah, dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, hati-hati sekali. Semakin dia manifestasikan dia pribadi, momen tertentu kita bisa merasakan kehadirannya, tangible dan touchable. It's real. Bayangkan, setiap penyembahan, setiap ibadah yang kita butuhkan adalah His manifested presence, bukan omnipresent, His manifested presence. Hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Kadang kita merasa dia dekat sekali. Kadang kita takut buka mata. Pernah kan ngalami, kita lagi nyembah enak, takut buka mata. Tiba-tiba kita nangisnya nggak tahu kenapa kok ini sukacita. Nangis bukan karena sedih nggak punya duit atau stres karena ngadepi masalah, tapi nangis yang di dalam ini, nangis yang susah dijelaskan, dan itu enjoy. Kita kagum dengan Tuhan. Dilakukan setiap hari. Lakukan itu terus-terusan, terus dilakukan setiap hari. Waktu kita melakukannya di kamar doa kita itu menjenuhkan dan membosankan. Saya kadang duduk dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Kadang jam 8 mulai, jam 9 mulai. Kalau bangun kesiangan, doa aja jam 10, jam 12 siang selesai. Saya lakukan, kalau nggak ada pelayanan, saya lakukan itu setiap hari bertahun-tahun. Manifestasinya, ketika kita melakukan seperti itu di kamar doa kita kelihatannya nggak ada bedanya dengan orang lain. Orang lain dengan yang berdoa dan nggak berdoa kelihatannya sama saja. Tapi ketika engkau ngadepin masalah, ketika engkau berdoa dengan orang lain, ketika engkau nyembah, beda. Penyembahanmu bisa menghadirkan pengurapan Tuhan, hadirat Tuhan. Nyanyianmu memiliki kuasa dan otoritas. Perkataanmu memiliki bobot dan otoritas yang powerful. Ini loh, makanya Yesus ngomong, kamu tumpang tangan orang sakit akan mengalami sembuhan. Kamu usir setan akan lari daripadamu. Kamu akan mengusir setan demi namaku. Hari ini saya temukan orang usir setannya nggak keluar sampai dinepin di hotel loh. Padahal Paulus, Yesus ngusir setan dengan sepatah kata. Harusnya itu menjadi warisan ilahi buat kita. Tahu nggak, pengurapan tadi tujuannya untuk pelayanan, mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Urapan tujuannya untuk kita jadi berkat bagi orang lain, untuk pelayanan. Karena hidup kita dipanggil untuk jadi berkat buat orang lain, bukan buat diri kita sendiri. I just want to praise you. Kita dipanggil bukan untuk lebih hebat, lebih cantik, lebih keren, lebih gaul dan lain sebagainya. Kita dipanggil untuk menjadi serupa, segambar dengan Tuhan, supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Panggilan kita itu jadi berkat loh. Kemana kamu pergi, kamu melangkah, kamu jadi berkat di sana. Makanya pelayanan tanpa pengurapan nothing, tidak ada apa-apanya. Nanti selidikin apa yang dialami oleh para rasul sebelum dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dia memilih pengurapan, tapi nggak sepowerful seperti yang dialami di Kisah Para Rasul. Di pasal pertama, kamu akan menerima Roh Kudus akan turun kepada kamu. Kalau kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Di pasal yang keduanya, mereka menanti-nantikan dan Roh Kudus turun. Lihat pasal ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Petrus yang dulunya ngomong gede, belagu, membanggakan diri, mau ngikut setia Yesus, malah mengkhianatin Yesus kok, menyangkal Yesus kok. Tapi setelah dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, apa yang terjadi? Sekali ngomong 3.000 orang bertobat, sekali ngomong 5.000 orang bertobat. Itu laki-laki saja, belum dihitung perempuan dan anak-anak. Bayangannya menyembuhkan orang sakit, sapu tangannya menyembuhkan orang sakit. Dia ngomong bangkit dan berjalanlah. Terjadi. Bahkan pandangan matanya memiliki kuasa dan otoritas power. Mas Pera tidak ada padaku, lihat, bangkit dan berjalanlah. Orang luar berjalan loh. Itu dimulainya dengan tadi. Makanya pelayanan kita akan semakin powerful, hidup kita semakin powerful kalau kita kenal dengan pengurapan dan didapatnya di dalam hadirat Tuhan.
Amin. Nanti apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Nanti baca juga kisahnya Yefta di Hakim 3 ayat yang ke-10. Lihat apa yang terjadi ya, saya baca. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Yefta, karena ada roh Tuhan di dalam dirinya, dia dipakai menjadi hakim untuk orang Israel, pemimpin orang Israel. Pengurapan akan membawa kita mengalami promosi dan peninggian dalam level kehidupan yang berbeda. Dimulainya dan kita kenal pribadi Tuhan. Kenal pribadi Tuhan. Tanggal berapa itu saya upload? Tanggal 26 saya upload khotbah cari di YouTube. Judulnya mengalami kedalaman Yesus Kristus, mengalami jalan masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi saya ajar ini, tinggal di dalam hadirat setiap hari. Nanti kamu gak peduli dengan semua kejadian, dengan semua masalah yang kamu alami. Bukan gak peduli kepikiran dan lain sebagainya. Kita tetap bertanggung jawab, tapi kamu bisa menjalaninya dengan enjoy sekalipun masalahmu berat. Karena kamu kenal dan tahu bahwa ada kuasa Tuhan, ada otoritas Tuhan, ada pribadi Tuhan yang menyertai hidup kita. Kira-kira hidupmu powerful gak? Kalau udah seperti itu, kira-kira hidupmu powerful? Masih mau nangis jerat-jerit kayak orang gak kenal Tuhan? Masih mau kesel sama orang lain? Masih mau marah gak mau ngampuni? Atau kamu hanya senyum saja? Aku tahu aku orang yang diurapin Tuhan. Suatu hari saya ajak istri saya ini pelayanan pelepasan, karena dia belum pernah melayani pelepasan. Saya ajak dan dia nggak yakin, aku mana setan takut sama saya kan orang biasa saja dan lain sebagainya. Karena yang hamba Tuhan kan saya. Ketika saya layani pelepasan, karena itu ibu-ibu ya, ibu rumah tangga yang kerasukan setan. Siangnya kita berkatin sebuah ruko, karena dia baru buka kantor baru dan kantor itu bekasnya panti pijat. Kantor yang baru, saya disuruh memberkati kantor yang baru. Dan ternyata ibu ini kerasukan setan. Saya bilang kita mau buka toko dulu, kita mau ke toko, nanti malam kita datengin ke rumahnya. Dan waktu malam datang ke rumahnya, kita baru buka pintu saja, orang itu udah manifestasi teriak-teriak loh, jerit, gak kuat. Terus istri saya bilang, saya tunjukin bahwa kamu tuh punya urapan, kamu punya otoritas, kamu tuh punya kuasa. Suruh ibu itu lihat matamu. Dan waktu dia lihat matanya, apa yang terjadi? Teriak, ya, usir, keluar. Powerful. Matamu, di dalam pandangan matamu ada kuasa dan otoritas Tuhan. Powerful. Bahkan apa saja yang kamu sentuh itu jadi berkat buat orang lain. Amin. Lihat tanganmu semuanya. Lihat tanganmu. Dari tanganku katakan, akan memberkatin banyak orang. Aku akan menyembuhkan orang sakit. Aku akan mengusir setan-setan. Aku menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan pingin manifestasi melalui hidup kita. Dan dimulainya engkau belajar ketemu pribadi. Kamu akan ketemu urapan. Amin. Saya berdoa, ini pelajaran yang agak dalam, dan Bapak Ibu agak ngerti kalau engkau gak praktek. Apa yang saya sampaikan, meski praktek dulu, baru engkau akan ngalami sendiri. Enggak usah pusing dengan orang lain yang berlaku buruk, berlaku curang, berlaku jahat. Enggak perlu pusing dengan orang yang nyakitin kita. Kita tahu I am anointed. Aku yang diurapi. Katakan, aku yang diurapin Tuhan. Aku yang disertain Tuhan. Nah, lihat perjalanan hidupnya nanti ke depannya. Dari hari ke hari kau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Surrender all, I surrender all, I surrender all unto Thee, my blessed Savior. Sekarang lihat saya sebentar. Waktu Bapak Ibu mulai duduk diam menyembah Tuhan, engkau perlu menyerahkan pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu sepenuhnya.
Waktu Bapak menghadapi masalah tekanan, kadang kita struggle kan, berjuang kan. Kita pingin pakai cara kita, pingin berusaha segala macam ini dan itu. Detik engkau berserah di hadapan Tuhan, Tuhan akan muncul dalam pengurapannya, dalam kedahsyatan. Detik kamu menyerahkan pikiranmu, perasaanmu, kamu akan dibawa masuk dalam level kedalaman dengan Tuhan. Setiap hari hidupmu akan dibawa ke dalam level hidup yang berbeda, dalam urapan dan otoritas yang berbeda. Amin. Tutup matamu. I surrender all. I surrender all unto Thee, my blessed Savior. I surrender all. Tuhan, aku materaikan firman-Mu dengan darah anak domba. Buat umat-Mu mengerti apa yang Kau mau, apa yang Kau inginkan. Bahwa mereka berjalan dalam pengurapan, mengalami hubungan kedalaman dengan Tuhan, memberi diri, pikiran, perasaan, kemauannya sepenuhnya di dalam hadirat-Mu. Dan aku berdoa, Roh Kudus datanglah. Lapar akan hadirat-Mu, mengalirlah Tuhan, memenuhi kami, datang dalam kedahsyatan-Mu. Oh, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu, oh Tuhan. Karena masih dibi inamu Jesus. Tuhan mengalir dalam kasih-Mu. Sekarang urapan-Mu turun jamah kami, penuhi kami ya Tuhan. Manifestasikan kehadiran-Mu, buat begitu nyata memenuhi kami malam hari ini Tuhan. Oh, Tuhan, hati kami merindukan Engkau lebih dari apapun, sebab kami mengasihi-Mu. Datanglah hadirat-Mu, mengalir dalam kedahsyatan-Mu, oh Tuhan. Roh Kudus, kami mencintai-Mu, Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Buatlah Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan nyata malam hari ini dalam ruangan ini Tuhan.
Engkau Raja yang mulia. Hadirat-Mu dinyatakan memenuhi kami dengan kedahsyatan-Mu, memenuhi kami malam hari ini. Nikmati urapannya itu. Buka tanganmu dua-dua dan nikmati hadiratnya. Sekarang Tuhan, urapan-Mu turun, bergerak, semakin kuat, semakin kuat. In Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name. Hinamosen imigim ya namore, hipamoson ya amor ya nama, sineber ya lamosen amosor ya mo. Ikamo sana rama, idibi bienebe, ibako mo sana more, ibakama namasin, ina rama, siribien yamase, igimamo sorobo tobo kiana more, bapa siana mandaka, imapaka nara namayasi. Jesus, semakin kuat urapan-Mu, bergerak sekarang. Jesus name, in Jesus name, semakin kuat. Namo sonara mose, sini mipya more, ikamose nyana namaralamo. Nikmati saja hadirat-Nya, sedang mengalir kuasa-Nya. Inamu Jesus, pengurapan itu sedang bergerak. Nikmati dia. Tuhan, buat begitu nyata kuasa-Mu malam hari ini. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Pakarabaka shikinamoto poko. Jesus name, in Jesus name, nikmati hadirat-Nya. Penuhi sekarang dengan urapan-Mu dalam ruangan ini. Manifestasikan kehadiran. Terus Tuhan, terus semakin kuat urapan itu, semakin kuat, seperti gelombang pengurapan-Mu sedang mengalir. Ikanama shekeribu kamu namo serebe depianama, ipakono motapo kanaramase, ikeneme piamorobo tapakanama, sinimiti pianama tapo kanarabo senebe, imanamo serabo tobo kananamo sorobo, senamo dibidabarama, ikanama serebe. Semakin kuat urapan-Mu, semakin kuat urapan-Mu. Bergerak dalam kuasa-Mu, penuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu, Tuhan. Tuhan, Siamo, Enamo Surubu, Ibamanama, Ibigamanama, Tapakanarama, Sinamose. Tuhan, saya mau hitung 1 sampai 3, nikmatin kuasa itu. Nanti sesuatu akan mengalir lewat hidupmu. Mengalir penuhi kami malam hari ini. Di dalam kedahsyatan-Mu, urapan-Mu turun. 1, nikmati itu. Sedang bergerak,
kuasanya memenuhi. Sekarang semakin nyata hadirat-Mu. Oh Tuhan, kami rasakan jamahan-Mu malam hari ini. Dua, mengalir, mengalir, mengalir sekarang. Nikmati, nikmati. In Jesus name. Tiga, Jesus name, Jesus name. Kima korobo, seke, paka, ratoko mondombo seke. Jesus name. Oh nyamana maya siribye. Tuhan berkat-Mu, urapan-Mu turun. Jesus name. Go. Kuasa itu mengalir. Go. Jesus. Karubaka. Sekona. Jesus name. Kuasa-Mu, urapan-Mu. Nah. Jesus name. Jesus name. Berkat-Mu melimpah, urapan-Mu mengalir. Raise him in the name. Jesus name. Hadirat-Mu turun. Hinanamo sekerebe. Jesus name. Pengurapan. In Jesus name. Go. Naramaya naralamaya. Jamah dengan urapan-Mu. Aku impartasikan urapan. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Go. Raise him. Jesus name. Dalam nama Yesus berkat. 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 Kemurahan. Urapan. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Sekarang. Terima itu. Jesus name. Oh, rialamo sedebe. Inamore. Saganamo se. Jesus name. Urapan-Mu mengalir. Dalam nama. Dalam nama. Bihilin. Nikmati hadirat-Nya ada dalam ruangan ini. Ngomong apa saja sama Tuhan. Kau ngomong sama Dia. Tuhan, terima kasih buat hadirat. Jamah kami terus. Selidikin sampai kedalaman batin kami Tuhan. Terus Tuhan. Terus Tuhan. Terus Tuhan. Jangan pernah berhenti dengan kami Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan kami Tuhan. Kau lihat orang-orang yang haus dan lapar ini. Tuhan, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Roh Kudus, terima kasih buat hadirat-Mu, buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau dihormatin, dimuliakan, diagungkan dalam ruang. Malam hari ini Engkau sendiri bicara secara pribadi. Kami percaya firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan katakan. And God bless you.